Puji Tuhan. Shalom anak-anak muda, shalom. Apa kabarnya nih kalian akhir-akhir ini? Saya percaya di dalam Tuhan kita pasti merasakan hal yang luar biasa. Amin. Pada malam hari ini kita akan puji sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat pujian, kita mau menyanyikan syukur untuk Tuhan, dan kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita mulai sembah Tuhan. Kita angkat pujian kita. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, ku masuki gerbang-Mu. Yesus, mari sama-sama angkat penyembahan kita. Oh, haleluya. Sama-sama kita angkat pujian syukur kita, ucapan syukur kita buat setiap apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, anugerah-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Ku sembah Kau di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, Kau dahsyat. Yesus mulia, Kau dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, Yesus, di hidupku, Yesus. Oh, sama-sama kita mari angkat pujian syukur kita. Bilang terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Oh, setiap apa yang Kau buat ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan, anak-anak muda-Mu yang terus memuji nama-Mu ya Tuhan. Kau terus bentuk hati kami ya Tuhan. Buat hati kami ya Tuhan menjadi sesuai dengan-Mu ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita sembah Tuhan. Dia Raja yang mulia. Ku sembah Kau dalam nama-Mu. Yesus. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian kita, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah
Kita sambung pujian kita, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah Kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah Kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kita akan lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan I Give You My Heart.
hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu ya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, Lord, I give you my heart, give you my soul, live for you, I'll live for you, oh Lord. Every breath that I take, moment I'm awake, Lord, have your ways, Lord, have your ways in me, Lord, have your ways in me, Lord, have your ways, Lord, have your ways in me. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat setiap apa yang Kau berikan hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kalau kami udah mengawali ibadah ini ya Tuhan, melewati pujian ya Tuhan, biar pujian kami berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biar sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya, biar segala hormat, pujian dan kemuliaan kami kembalikan lagi semuanya hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom semua teman-teman pemuda GBI Haleluya yang saya kasihi semua. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan bahagia ya pastinya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang cukup menggelitik saya dan mungkin teman-teman juga mengalami sehari-hari, dan mungkin secara tidak sadar maupun sadar ya itu teman-teman sebetulnya menggumuli hal itu juga ya. Dan saya harap sharing saya hari ini bisa membawa sesuatu untuk kehidupan teman-teman ke depannya ya, terutama karena masih muda. Yang saya bahas hari ini adalah mengenai kesempurnaan ya. Sekali saya ulang, kesempurnaan. Kita buka sama-sama Alkitab kita, yaitu di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya ulang kembali, Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna, yang di sorga adalah sempurna. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus yang mengakhiri daripada seri khotbah di bukit ya, dalam Matius 5 tadi teman-teman. Baik, Alkisah ada sebuah keluarga di suatu gereja ya. Keluarga ini harmonis, keluarganya bahagia. Papanya itu memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai mungkin anggota majelis dari gereja tersebut. Kemudian mamanya atau istrinya juga tidak kalah sibuk. Dia sibuk di semua komisi-komisi yang ada, komisi wanita dia sebagai ketua, kemudian di komisi anak sebagai guru sekolah minggu, dan juga di komisi yang lainnya, komisi bapak juga. Bisa juga di komisi bapak, dia jadi kaum pria, dia menjadi seksi konsumsi. Kalau misalkan bapak-bapak ada kegiatan ya, masa bapak-bapaknya masak? Enggak dong, dia pesen lah ini seksi konsumsi, istrinya si bapak ini aja ya. Demikian juga dengan anak-anaknya teman-teman. Anak-anaknya juga memiliki kesibukan di gereja ya. Ada yang pelayanan sebagai pemusik, sebagai worship leader, puji-pujian, dan juga ada anaknya yang lain berperan. Kalau misalkan ada drama, ada pentas di gereja, pasti dia akan masuk ke dalam acara tersebut ya, jadi sebagai pemeran utama. Nah teman-teman, selain daripada kegiatannya juga mereka juga hidup berkecukupan teman-teman. Mereka punya penampilan yang sangat baik ya.
naik mobil yang keren, kemudian kalau sampai di gereja baju mereka, pakaian mereka paling bagus ya. Jadi beberapa orang sangat mengagumi mereka karena mereka itu panutan ya hidupnya di gereja. Tapi suatu hari teman-teman, terjadi sesuatu di gereja, gunjang-ganjing. Tolong doakan ya untuk bapak ini. Kenapa? Dia tersandung kasus korupsi. Tolong doakan, tolong doakan. Wah, teman-teman yang tadinya hanya di lingkungan dalam gereja, namun lama-kelamaan beritanya mengalir, berguling-guling semakin panjang. Akhirnya hampir semua jemaat pun mengetahui cerita tersebut, teman-teman. Akhirnya karena cerita tersebut menjadi trending topik yang ada di gereja tersebut, beberapa jemaat mulai memberikan tanggapannya ya. Ada memang beberapa yang prihatin, yang juga concern dengan bapak ini. Aduh, kesian ya bapak ini, di jemaat yang baik tapi kenapa akhirnya terkena kasus ini. Tapi ada juga yang dalam tanda kutip ya, mereka jadi puas karena akhirnya keluarga yang sempurna ini pun ada celahnya juga ya. Seperti itu. Akhirnya bapak ini pun perlahan mulai mundur ya, dia turun dari jabatannya sebagai majelis karena berita yang berkembang di jemaat. Istrinya pun sudah tidak aktif lagi di kegiatan-kegiatan gereja, dan anak-anaknya pun mulai beberapa juga pindah gereja. Akhirnya image yang mereka bangun sebagai keluarga yang harmonis, yang sempurna itu pun hancur berkeping-keping, teman-teman. Sering kita dengar ya cerita seperti itu ya di gereja maupun di kehidupan mungkin bersekolah ataupun di kuliah, teman-teman. Namun sebetulnya sebagai tadi ayat Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna. Kesempurnaan yang Tuhan cari itu seperti apa sih? Kesempurnaan apa yang Tuhan cari dari anak-anaknya, dari kita semua para pemuda-pemuda ya. Teman-teman tahu bahwa dunia saat ini itu sedang menggaungkan sesuatu konsep yang kita sebut sebagai kesempurnaan atributif ya. Disebut kesempurnaan atributif karena sifatnya itu eksternal ya, hanya ditampilkan di sosial media, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dimanapun ya, itu sifatnya eksternal, materi dipamerkan ya. Dan kesempurnaan atributif ini selalu merasa kurang, jadi tidak pernah puas, selalu merasa kurang ya. Mungkin teman-teman tahu ya, di sini ada yang lagi sekarang tren itu Siska Cole ya, teman-teman mungkin tahu siapa Siska Cole ini. Siska Cole ini tampaknya seperti seorang orang kaya ya. Karena apa, teman-teman? Di konten yang dia buat di TikToknya ya, video TikTok itu dia membeli strawberry dengan harga jutaan, 1 juta. Dia makan nasi goreng dengan harga 2 juta. Dia punya celengan isinya duit semua ya. Ya kalau kita celengan isinya ada logaman, ada juga kadang sampah kita masukin ke situ, sehingga kalau dibuka ya nggak bisa beli apa-apa, paling beli roti, sari roti 1 ya. Kalau Siska Cole nggak, celengan yang dibuka isinya duit bergepok-gepok, teman-teman. Nah itu dia, memang kalau orang sudah terlalu banyak uang kadang suka aneh-aneh ya. Oke, stop membahas Siska Cole. Ada juga yang sempat trending topik itu beberapa bulan yang lalu, saya ingat Rachel Fay-nya itu seorang selebgram yang diidolakan banyak netizen atau anak-anak muda. Karena apa? Karena kehidupannya yang kita bilang sempurna. Dia punya keluarga yang baik, punya bisnis yang berjalan dengan baik, suami yang cakep, mungkin anaknya cakep, dia juga cakep, jadi sempurna. Tapi tiba-tiba beredar kabar bahwa Rachel Fay-nya bercerai dengan suaminya. Wah, itu jadi shocking ya, jadi trending topic. Trending topiknya adalah dari Rachel Fay-nya kita belajar, titik-titik ya. Itu trending topik yang terjadi. Itulah tadi kesempurnaan yang coba ditawarkan oleh dunia ini, teman-teman. Kesempurnaan atributif yang diantaranya apa tuh? Tadi kita sebut ada harta ya kan. Ada juga apa? Ada bakat. Ada juga relasi yang ditonjolkan. Oh, saya punya kenalan nih seorang jenderal atau seorang selebgram terkenal ya. Ada juga tentang mungkin pacar yang ganteng, pacar yang cakep. Itu adalah
kesempurnaan seorang manusia di dunia saat ini, ya kan. Kemudian apa teman-teman? Traveling. Wah, teman-teman di sini ada yang suka traveling pastinya ya. Kayaknya jari-jari kalian ini tidak tahan kalau tidak post di IG ya. Begitu kalian jalan-jalan, begitu kalian ketemu kaca, wah langsung selfie. Cet di H&M ya, misalnya di mall H&M ketemu kaca, cepret, caption only me, ya kan. Kemudian kalian ke pantai di mana, misalnya di Anyer, di Carita, langsung pasang pose kakinya di foto, cepret, pose kakinya di foto, vitamin C ya pakai SEA. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya jangan ke Anyer lah, ke Bali lah, ke Anyer, ke Tegetan, ke Bali yang kerenan dikit ya teman-teman. Nah, saya pun pernah sih di fase-fase tersebut ya. Jadi ketika Instagram itu jadi dalam tanda kutip kayak candu untuk kita untuk mendapatkan likes, mendapatkan sukaan, mendapatkan kayak pujian kayak, wow, kok bisa jalan-jalan ke situ, wih enak banget, sama siapa, wah enak tuh, seru tuh, ih bagus tuh, gitu ya. Alhasil kesempurnaan atributif tadi itu hanya berupa sesuatu yang sifatnya dari eksternal ya, yang akhirnya ujung-ujungnya itu menjauhkan kita dari prinsip firman Tuhan teman-teman. Itu bahayanya. Jadi ulang, jadi kesempurnaan atributif yang coba disodorkan dunia tadi itu tidak menambahkan sesuatu kepada kita, tapi hanya sifatnya dari eksternal saja, dan itu justru menjauhkan kita dari prinsip firman Tuhan. Bukannya seperti prinsip yang Tuhan ajarkan, yaitu kita berkurang, Tuhan bertambah. Sebaliknya, kita yang bertambah, Tuhan semakin tidak dilihat ya. Yang ada diri kita semakin dikembungkan, semakin ditambah-tambahkan saja gitu teman-teman. Jadi bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi diri kita lah yang semakin diglorifikasi. Tapi sebagai anak muda, bukankah itu yang teman-teman cari dalam hidup sekarang ini kan? Mereka teman-teman cari tuh bakat teman-teman apa, teman-teman tonjolkan. Apa teman-teman punya harta atau punya gadget baru, teman-teman tonjolkan ya kan? Hati-hati ya. Jika itu terus kalian hidupi, kalian terus lakukan itu terus-menerus, takutnya kalian akan membangun sebuah monster dalam diri kalian. Dan ingat, ada harga yang harus dibayar ya. Teman-teman bisa lihat pada banyak contoh kasus ya. Misalkan ada artis-artis di luar negeri, misalkan Britney Spears ya, misalkan gitu. Britney Spears itu mulai terkenal itu dia sejak umur 13 tahun, itu dia sudah jadi bintang terkenal di Mickey Mouse Club. Bayangkan. Nah, kemudian beranjak dia pemuda, dia sudah jadi superstar, penyanyi terkenal. Fame-nya sangat luar biasa dan dia harus dituntut menjadi sempurna, dan dia terus menuntut dirinya untuk terus dikagumi, dan akhirnya apa? Kejatuhan terjadi ya teman-teman. Itu ada harga yang harus dibayar untuk mengejar dalam tanda kutip kesempurnaan atributif yang dicoba ditawarkan oleh dunia, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Suatu hari teman-teman akan bayar harga, dan monster itu akan menjauhkan, atau teman-teman sudah jauh sekali dari Tuhan, dari semua yang Tuhan rancangan itu sudah jauh, karena teman-teman terus mengejar yang tadi ya. Kita kembali ke tadi kisah Matius yang kita baca di awal, yaitu kisah Tuhan Yesus berkhotbah di bukit ya. Sebetulnya pada zaman Tuhan Yesus pun orang-orang pun mencari kesempurnaan ya, mengejar kesempurnaan atributif juga, meskipun zaman dulu ya, belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada Twitter, tapi tetap mereka mengejar kesempurnaan. Karena apa? Karena kondisi pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa asing ya. Kayak teman-teman di sini misalkan ada zaman penjajahan, pasti kan merasakan nasionalisme, ingin mempertahankan budaya gitu ya. Sedangkan orang-orangnya saat itu sedang dijajah, agamanya menyembah bukan agama sendiri, sehingga ada orang-orang yang ingin menonjolkan kesempurnaannya. Orang ini disebut adalah orang-orang Farisi ya. Mereka mengejar kesempurnaan, tapi dari seginya ini lucu, segi spiritualitas teman-teman. Sesuatu yang tapi spiritualitas yang terlihat dari luar saja. Mereka kalau berdoa di tempat umum, mereka kalau lewat berdoa di tempat umum, kemudian mereka kalau lagi puasa, mereka pasang muka yang saya lagi puasa.
Kemudian mereka juga kalau memberi persembahan supaya dilihat orang. Nah itu teman-teman, mereka juga mengejar kesempurnaan. Supaya apa teman-teman? Supaya mereka dipuji, supaya mereka bisa bilang ke orang lain bahwa oh, I am better than you because I do this. Akhirnya mereka memasang sebuah standar-standar yang mereka tetapkan sendiri untuk orang lain lakukan. Sering dengar ya di lingkungan gereja teman-teman, oh kamu kok nggak ikut persekutuan doa sih? Ikut dong, kayak saya ikut ya. Memang terdengarnya rohani, ini kusuknya udah, tapi sebetulnya ada sesuatu yang dibalik itu adalah dia mengejar kesempurnaan ya. Orang ini mengejar kesempurnaan supaya dipuji. Oh, wah dia lebih rohani dari saya. Kamu kok nggak pelayanan? Pelayanan dong kayak saya. Wah teman-teman, baik mengajak pelayanan, tapi ternyata yang dikejar adalah puji-pujian dari orang. Tuhan bilang terhadap orang Farisi itu apa? Kamu itu seperti kubur yang dicap putih. Jadi dari luarnya putih, bagus, tapi begitu dibuka dalamnya adalah tengkorak dan kebusukan dan tulang belulang, teman-teman. Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ajarkan yang tadi Matius 5 ayat 48 ya. Kita coba baca dari versi The Message Bible, di mana itu kita bisa menangkap pesan yang lebih jelas maksud dari ayat ini apa. Saya bacakan. In a word, what I'm saying is grow up, your kingdom subjects. Now live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously toward others, the way God lives toward you. Jadi teman, kalau saya terjemahkan, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus bertumbuh, grow up. Ya. Your kingdom subjects, kau itu adalah bagian daripada kerajaan Allah. Ya, kita kan anak Allah ya kan. Sekarang hiduplah seperti kerajaan Allah tersebut, seperti anak Allah, ya kan. Dimana kamu itu live out your God created identity. Hiduplah sesuai dengan identitas keilahianmu, teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Live generously and graciously toward others. Jadi kamu harus hidup dengan murah hati dan saling mengasihi dengan yang lain. Sempurna di sini tujuannya adalah bukan sempurna dari dalam hal tadi materi dan segala macam, tapi sempurna dalam hal kematangan, kedewasaan, dan ini bicara soal karakter teman-teman yang berubah. Standarnya adalah karakter Bapa yang ditunjukkan lewat kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita masuk ke dalam bagaimana jika kita ingin mencapai tadi kesempurnaan yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Yang pertama kita lihat dari perikop ini ya, perikop ini kan Matius 5 ini ada beberapa bagian ya, beberapa section. Yang pertama adalah ucapan bahagia. Kan itu poin pertama yang saya sampaikan adalah kebahagiaan kita sebagai anak Allah itu berbeda dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Kebahagiaan kita adalah ketika kita mendapat perkenanan daripada Bapa di surga, teman-teman. Ya, ayat 1 sampai 12 teman-teman boleh baca, itu adalah tentang ucapan-ucapan bahagia. Tuhan Yesus sebutkan, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Tapi berbahagialah yang Tuhan Yesus ajarkan berbeda dengan yang dunia ajarkan, teman-teman. Karena tujuannya adalah manusia berbahagia jika Bapa berkenan kepadamu, gitu kan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tentunya kemurahan dari Bapa di surga, teman-teman. Jadi kita tidak usah insecure gitu kalau misalkan ada sesuatu yang happen di hidup kita dan kita merasa unhappy. Kita harus ingat bahwa kebahagiaan kita itu bukan ditentukan oleh dunia ini, oleh circumstances atau keadaan yang di dunia ini, tapi melainkan kebahagiaan kita ketika kita bisa seturut dengan kehendak Allah sehingga Bapa berkenan kepada kita, teman-teman. Itulah poin pertama. Poin kedua adalah Tuhan menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita, saya dan teman-teman, agar Bapa dimuliakan. Ya.
yaitu dengan menjadi garam dan terang dunia. Ya, teman-teman bisa baca di ayat 13 sampai 16, judul perikopnya adalah garam dan terang dunia. Jadi teman-teman, ketika teman-teman diselamatkan itu ada tujuannya. Bahkan ketika teman menciptakan itu, Tuhan sudah menciptakan ada tujuannya. Sama seperti misalkan seorang pensil. Apa teman-teman gunakan pensil untuk apa? Apakah teman-teman gunakan pensil untuk memasak makanan? Tentunya tidak. Apakah teman-teman gunakan pensil untuk nusuk-nusuk kucing? Oh, tentu tidak. Bagaimana teman-teman bisa tahu? Teman-teman harus tanya kepada yang menciptakan pensil. Bro, pensil ini buat apa diciptakan? Nanti dia akan bisa jawab, oh saya ciptakan itu untuk menulis, untuk belajar menulis, mencatat. Nah, seperti itu. Demikian juga Tuhan sudah menciptakan kita dengan tujuan. Tujuannya adalah memuliakan Bapa. Memuliakan Bapa dengan jadi apa? Dengan jadi garam dan terang dunia. Garam dengan memberikan pengaruh, selalu memberikan pengaruh dimanapun kita berada, kita berpengaruh, pengaruh yang baik tentunya. Kalau pengaruhnya buruk, itu kita jadi bukan jadi garam, jadi racun, ya, racun toxic, teman-teman, toxic people. Ya, itu yang tidak boleh kita alami ya. Kita tidak boleh menjadi toxic people, kita menjadi good people, garam. Ya. Yang kedua jadi terang dunia. Terang dunia itu berbicara tentang apa teman-teman? Berbicara tentang kebaikan. Kebaikan yang datangnya dari dalam ya, dari dalam hati teman-teman pure berbuat baik kepada orang lain. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Ya teman-teman, perbuatanmu, bukan melihat apapun, bukan melihat kekayaanmu, bukan melihat bakatmu, tapi melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi itu sebuah kesatuan. Ketika perbuatanmu baik, orang-orang lihat, maka Tuhan dimuliakan. Nah, di situ tujuan teman-teman diselamatkan terpenuhi ya, karena teman-teman menjadi terang di dunia. Teman-teman sudah menjadi panutan bagi orang lain dengan kehidupan teman-teman dan kebaikan teman-teman. Poin pertama tadi adalah kebahagiaan kita berbeda dengan kebahagiaan dunia, di mana kebahagiaan kita adalah perkenanan Bapa. Yang kedua adalah kita diselamatkan dengan suatu tujuan, yaitu untuk mendapatkan, untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan yang ketiga teman-teman, yang terakhir, perilaku dan respon kita itu berbeda dengan dunia. Nah, dari ayat 17 sampai 48 di situ Tuhan Yesus menjelaskan dengan berbagai contoh ya. Contohnya ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu depan Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita harus menggunakan mulut kita. Ya. Mulut kita nggak boleh bersumpah palsu. Ya. Orang lain bisa bebas berkata bohong, bisa bebas menjanji-janjikan hal yang palsu. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh. Perkataan kita harus dijaga. Ya, itu. Perilaku kita berbeda dengan dunia. Kemudian ayat 43 dan ayat 44. Kamu telah mendengar firman. Firman itu maksud kamu sudah mendengar ada banyak orang berkata, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, teman-teman. Jadi di sini responnya berbeda. Ketika kita disakiti, responnya kita berbeda. Tidak bisa kita respon dengan membalas dendam atau dengan koar-koar di sosmed bilang bahwa oh aku terzolimi, atau bahkan responnya aku menangis banyak seperti itu. Lebay gitu. Enggak, kita responnya dengan mengasihi musuhmu dan mendoakan bahkan teman-teman. Ya, itu tadi beberapa contoh. Ada banyak sekali contoh yang Tuhan Yesus berikan. Apakah mungkin seorang manusia muda seperti kita ini untuk melakukan semua yang Tuhan mau tadi? Apakah mungkin teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin atau tidak? Betul, memang bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan segalanya mungkin, ya kan teman-teman? Kita diselamatkan, kita mendapatkan Roh Kudus, dan di situ Tuhan sudah beracara dalam hidup kita, sehingga apapun
mungkin bagi Tuhan, Dia yang akan melakukan buat kita, teman-teman. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran ini, kita sudah mengejar bukan cuma kita tidak mengejar lagi kesempurnaan yang atributif tadi, tapi kita kejar adalah kesempurnaan bagaimana kita bisa meneladani Tuhan Yesus dalam setiap tingkah laku kita, ya. Sehingga he knows that you can't. Dia tahu bahwa kita tidak bisa, but he could, and he will do it for us. Jadi dia tahu kita tidak bisa, tapi dia mau kita bisa, dan dia akan memampukan kita, teman-teman. Di situ ketika kita menyadari bahwa kita yang tidak bisa, kita berserah sama Dia, tapi kita ingin itu, kita ingin menjadi sempurna, maka di situ ada yang namanya kerjasama, ya. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan tanggung jawab pada kita. Kita lakukan itu, kita lakukan firman Tuhan, mengasihi musuhmu, tidak bersumpah palsu, ya kan, menuruti orang tuamu, mengasihi semua teman-teman kamu, tidak membeda-bedakan. Nah, kita lakukan itu terus-menerus, tanggung jawab kita itu, dan Tuhan akan memampukan. Makin hari kita disempurnakan. Kesempurnaan itu tidak datang dalam sehari, teman-teman. Jadi misalkan hari ini saya tiba-tiba menjadi kudus, wah, tidak bisa berdosa lagi. Tidak, teman-teman. Tuhan itu sangat baik. Dia menyempurnakan kita seumur hidup kita, ya. Kita tidak usah khawatir. Tuhan menyempurnakan seumur hidup. Itu adalah proses seumur hidup. Teman-teman tidak usah khawatir jika teman-teman sesekali terjatuh, sesekali teman-teman kalah. Tidak khawatir, karena ketika orang Kristen jatuh, dia akan naik. Naiknya pasti lebih tinggi. Kemudian dia jatuh, dia naik lebih tinggi. Akhirnya itu mencapai kesempurnaan. Akhirnya teman-teman dalam hidup bisa mencapai yang namanya will atau kehendak Tuhan dalam hidup teman-teman. Itu bisa tercapai. Dengan itu maka Tuhan bisa dimuliakan. Nah, teman-teman, itu kira-kira dari sharing dari saya hari ini. Semoga kiranya teman-teman bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu supaya kita tidak terjebak dalam jebakan dunia yang terus mengagung-agungkan kesempurnaan, tapi bukan itu yang seharusnya dikejar. Tapi yang harus dikejar adalah kesempurnaan yang Tuhan ajarkan, yaitu apa tadi? Ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah kebahagiaan kita adalah bukan kebahagiaan dari dunia, tapi kebahagiaan kita jika kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Yang kedua, kita diselamatkan untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, yang menjadi garam dan terang dunia. Dan yang ketiga apa, teman-teman? Yang ketiga itu adalah ketika kita merespon, itu respon itu berbeda dengan dunia karena kita sudah diselamatkan, ya. Oke, baik teman-teman, selamat berserah, selamat menyerahkan semua kehidupan teman-teman kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan kehidupan teman-teman. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Kau sudah memberikan firman-Mu pada kami semua, setiap anak-anak muda yang mendengarkan ibadah online ini. Tuhan, biarlah kiranya setiap firman-Mu boleh tertanam di hati mereka. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul dengan keadaan kehidupan mereka saat ini. Mungkin tampaknya tidak sempurna di mata dunia, tapi kami yakin bahwa Engkau memiliki rencana atas hidup kami. Engkau memiliki suatu plan atas hidup kami agar kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Itulah tujuan-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya itu bisa terlaksana dalam hidup kami. Kami tidak bisa, tapi kami percaya tidak yang mustahil bagi Engkau. Engkau yang mampukan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita menuju ke Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.